Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji, kita mau ngobrol-ngobrol lagi masalah itu hewan kurban, masalah pembagian. Bisa kan dilanjut lagi kan? Bisa Gimana, dong. biar lebih gampang lagi. Oke, kalau Pak Haji, Pak Haji, ya ah, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol? boleh Ini orang kan nggak bayar ini. bentar lagi kan mau lebaran haji ya. Pak Haji dulu kan waktu berangkat tahun berapa tuh, masih ingat nggak? 94, Wah, kamu masih di bawah 10.000 ya berangkat ya? 6.000, Wah, 6.000 ya. 6 juta. Iya, 97 aja 7,5 ya. Pak, itu. Ngomong-ngomong, saya boleh nanya nih, syaratnya orang melaksanakan kurban, hewan kurban itu apa sih, Pak Ji? Ya, Syaratnya. kalau kurban itu kan kita dituntut Allah kalau mempunyai rezeki. Ya. Ya misalkan kita mobil punya misalnya nih ya, Nah, terus yang lain kecukupan kok masih belum mau berkorban gitu kan. Ya itu sampai-sampai Allah itu Rasulullah jangan deketin musola tuh, artinya kan itu kan secara apa kan, Rasul kita itu kan berarti seolah-olah kayak melarang tuh, jangan melarang kalau kamu sudah mampu tapi nggak mau berkorban maka jangan deketi musola. Bukan gitu, artinya tempat ibadah tuh itu kan kayak ancaman gitu kan. tapi maaf sebelum dilanjut saya potong dulu. Kan menurut yang saya dengar itu katanya syaratnya tuh waktu lahirnya harus dikaitin dulu lah. Kita dulu kan zaman susah. Kita dulu kan zaman susah, nyari beras aja susah. Kita apalagi seumuran kita dulu makan tiwul ya kan. Apalagi itu gimana tuh kalau kita menjalankan ada rezeki terus kurban kambing apa sapi. Itu menurut Pak Haji gimana tuh? Ya kalau akikoh itu kan sebenarnya tugas orang tua kita, ya kan. Kalau zaman dulu boro-boro ya orang tua kita juga mungkin lagi susah, Ya, boro-boro mau akikoh gitu kan. ya, Ya tapi kalau kita misalnya sekarang udah ada kemampuan untuk berkorban tapi belum akikoh, ya kita berkorban boleh-boleh aja gitu. Memang ada orang punya pendapat lain itu kan, tapi banyak yang kan nggak apa-apa berkorban gitu. itu termasuk sah juga gitu. Ya sah namanya. Iya, soalnya kan ada simpang siur katanya nggak sah, harus akikah dulu lah. Kita kan udah seumur begini kan. Kalau yang sekarang, anak-anak sekarang kan alhamdulillah udah kita pas ada rezeki, wah begitu lahir ya kain lah. Kita dulu kan Iya, itu bisa kan makan ketemu beras aja untung. tugasnya ini orang tua kita. Kalau kita ya sekarang ya tugas kita untuk anak-anak kita kan gitu. Karena udah zamannya juga udah berubah, rezekinya alhamdulillah kan juga udah berbeda juga gitu. Itu pun juga masih banyak orang yang melaksanakan itu karena mungkin ketidaktahuan atau memang ya pura-pura nggak tahu atau gimana, ya Allah alam lah. Jadi memang ada lain orang lain pendapat gitu ya. Yang penting niat kita ya. Iya. Masalah diterima apa enggaknya niat kita kan. Kalau kita sholat aja kita nggak tahu diterima kan, itu yang tahu kan Allah. Kita menjalankan, yang penting kita menjalankan perintah 5 waktu. Masalah diterima apa enggaknya Allah Tapi yang tahu. kita juga harus belajar karena menuntut ilmu itu dari mulai apa dalam buayan orang tua sampai kita nanti kembali kepada Allah gitu kan, itu namanya menuntut ilmu saking wajibnya gitu. Oh gitu. Jadi kalau kita udah tua malu, saya udah sebenarnya nggak ada istilah malu. Belajar itu ya kapan saja gitu, nggak ada kata terlambat. Jadi kesimpulannya tadi masalah kurban tadi, walaupun kita Belum pakai kok ulang kekoh, kalau mau jalankan kurban ya sah-sah aja kan. ya insya Allah boleh lah. Oh gitu ya, karena mungkin ya orang-orang sekarang ya apa ya mungkin ya dulu juga ngalami seperti kita kan. Iya. Sekarang baru punya rezeki baru melaksanakan. Iya. Kalau kita nanti berdebat masalah antara boleh apa enggak boleh, karena kita udah mampu, karena berdebat wae akhirnya malah kita nggak ada titik temunya ya. Iya. Kita jalankan terawih ya. Ada yang sekian, ada sekian, ada yang
baik yang mana, yang nggak baik yang nggak menjalankan gitu kan. Iya, 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 Gitu aja. Jadi itu buat saudara-saudaraku, ini tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji yang beliau ini sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima di tahun berapa Pak Haji? 94. 94. Wah, luar biasa, udah 20 tahun. Ini Pak Haji ngadirin, jadi kemana-mana selalu ngadirin, apalagi kalau ada tahlil tuh pasti duluan ngadirin ya. Namanya tahu sendiri kan, tahlilan itu kan nantinya ada bingkisan berkat. Berkat itu kan singkatan, kalau sudah berat boleh diangkat ya Pak Haji. Iya itu. Bisa aja. Iya. Jadi mungkin Pak Haji ada sedikit masukan buat saudara kita, apa yang saya sampaikan tadi masalah korban itu, monggo sekata dua kata masalah yang belum melaksanakan kalau itu kalau sekarang baru mampu itu sah saja, monggo silakan. Ya, bagi semua teman-teman yang baik yang udah paripurna, udah pensiun maupun yang masih aktif, ya mari kita apa namanya dengan perintah Allah tuh yang masalah korban itu, bagi saudara-saudaraku yang sekiranya sudah mampu, ya bersegeralah gitu ya, karena kalau kita sudah mampu terus tidak mau melaksanakan itu maka ada ancaman gitu ya, ancaman dari Rasulullah. Jadi jangan jadi momok pembicaraan masalah yang belum akikah itu tadi ya. Karena dulu zaman sulit kita belum mampu, sekarang baru istilahnya mampu melaksanakan ya lebih baik gitu kan. Jadi nggak usah jadi apa namanya Inilah pembicaraan. Pembicaraan itu tadi Salah paham. itu bukan itu ucapan langsung dari sesepuh kita Pak Haji ngadirin, bukan saya loh. Nah ini alhamdulillah kan udah Saya juga banyak belajar. Kalau udah banyak kita makan, memang pengen mau tahu ya kita harus belajar sama ahlinya juga iya, gitu. pengen tahu harus diberitahu ya kan gitu ya. Terima kasih buat Pak Haji atas ular-ularnya tadi masalah rukun Islam yang kelima yang buat saudaraku tentunya hafal kan, rukun Islam, rukun iman, rukun Islam, rukun iman Pak Haji ya. Yang 5 itu rukun Islam, yang 6 itu rukun iman. Kalau nggak hafal ya terlalu lah kalau kita orang Islam ya kan. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Haji atas Iya, itu tadi ular-ularnya, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat saudara kita dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Raubangge. Jadi kita biar nggak jelas kita jelaskan, ini suara langsung dari sesepuh kita Pak Haji Ngadirin yang sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima di tahun 1994 gitu. Oke Pak Haji, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.